Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita bertemu di channel Bang Pets Illustration yang akan selalu membawakan kisah-kisah seram, kasus, dan juga tragedi mengerikan. Kali ini Bang Pets akan membahas sebuah kasus yang belum lama terungkap, tentang seorang anak berusia 4 tahun bersama dengan ibunya yang harus hidup selama kurang lebih 8 hari bersama dengan jasad ayah dan juga adiknya. Lantas, bagaimanakah kronologi sebenarnya di kasus bos travel koja tersebut? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Pets Illustration. Ketika membaca kasus ini, Bang Pets tak bisa lagi membayangkan bagaimana kondisi dan juga psikis si anak waktu itu. Bayangkan saja, seorang anak berusia 4 tahun harus mengalami kejadian semengerikan ini. Kejadian bermula pada hari Jumat 27 Oktober 2023 pagi hari. Sudah 2 hari terakhir, Fitra, 36 tahun, yang merupakan tetangga sebelah korban, mengeluhkan adanya bau tak sedap di sekitar rumahnya. Ia dan Yanto, juga beberapa warga, sempat melakukan pencarian karena diduga itu merupakan bangkai tikus atau mungkin bangkai kucing berdasarkan baunya yang cukup menyengat. Namun, setelah beberapa kali dilakukan pencarian, mereka tetap tak menemukan bangkai binatang apapun. Namun, mereka mencurigai rumah Hamka yang menjadi sumber bau busuk di sana. Warga yang penasaran pun mencoba memanggil-manggil pemilik rumah, namun tak ada jawaban apapun. Terlihat juga di rumah 2 lantai milik bos travel haji itu terdapat sebuah mobil dan juga motor yang kotor, berdebu, dan juga kondisi rumah yang cukup berantakan. Warga sendiri sempat mengira kalau keluarga ini sedang tak ada di rumah. Selain kondisi rumah yang nampak kotor, sudah hampir seminggu terakhir warga sekitar juga tidak melihat adanya tanda-tanda aktivitas kehidupan di sana. Warga sebelumnya tak terlalu curiga karena memang keluarga ini cukup tertutup, terutama sang istri. Sementara Hamka sang suami sering terlihat dan juga berbaur dengan warga, terutama di area masjid, karena beliau ini memang dikenal ramah dan taat beragama. Bahkan salah satu anggota DKM Masjid Nurul Islam yang bernama Muhammad Hasan, beliau bercerita bahwa Hamka ini tak pernah absen untuk berkurban setiap tahunnya. Ia juga selalu terlihat sholat berjamaah di masjid di waktu-waktu tertentu. Namun, karena memang beliau ini pendiam, tak banyak warga yang kenal dan juga dekat dengannya. Mendapati aroma busuk itu kian hari semakin tercium. Akhirnya, pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober, Fitra dan Yanto diikuti beberapa warga lainnya membuat laporan tentang adanya temuan bau busuk ini. Takutnya kalau ada kasus kriminal yang terjadi di sana. Menanggapi laporan ini, Babinsa Koramil 1 Koja, Kodim 0502 Jakarta Utara, yaitu Sersan 2 Bambang Dwi Ratmoko pun mendatangi rumah yang dinyatakan sebagai sumber bau busuk itu berasal. Ia datang ke sana dengan didampingi beberapa warga. Saat masuk ke dalam pekarangan rumah, ia mendapati ada banyak barang-barang yang sudah terlihat kotor dan berdebu. Ia pun segera naik ke lantai 2 menuju ke ruang tamu. Saat ketukan pintu tak ada jawaban, mereka pun akhirnya terpaksa mendobrak pintu. Benar saja, ketika pintu itu berhasil dibuka, bau yang sangat busuk langsung saja menghantam kepada mereka semua yang membuka. Mereka semua lebih terkejut lagi saat menemukan seorang wanita sedang duduk di sofa ruang tamu dalam keadaan lemas dan wajah yang pucat. Bersama warga, Bambang mendapati kalau wanita itu merupakan ibu rumah tangga di rumah ini, yaitu Nur Hidayah yang berusia 31 tahun. Bambang pun langsung bertanya, di mana suami dan anak-anaknya. Namun, wanita tersebut menjawab kalau mereka sedang keluar rumah. Mendengar jawaban itu, Bambang tak langsung percaya. Ia segera memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Saat akan menuju ke ruang dalam, Bambang menemukan sosok jenazah dalam kondisi terlungkup di depan kamar mandi. Jenazah itu ditemukan dengan keadaan yang sudah membusuk. Dan inilah
sumber bau yang selama ini dikeluhkan oleh warga. Warga yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri pun tak percaya kalau selama ini bau busuk yang mereka keluhkan berasal dari jasad manusia yang tak lain adalah tetangga mereka, Pak Hamka. Mendapati temuan itu, Bambang pun memeriksa ruang kamar yang lain karena ia juga mendapat info dari warga yang ikut kalau keluarga ini memiliki 2 orang anak yang masih balita. Ia pun segera membuka kamar pertama, namun ternyata kosong. Saat akan memeriksa kamar kedua, ternyata pintunya sedang dalam keadaan terkunci, sehingga dengan menggunakan linggis, Bambang menjebol jendela yang saat itu juga terkunci rapat. Bambang begitu kaget ketika melihat di dalam kamar kedua. Ternyata ada seorang anak berusia 4 tahun yang sedang menangis dalam keadaan lemas di tempat tidur. Setelah melompat masuk ke dalam, ternyata bocah itu tak sendiri. Ada sosok balita lain yang masih berumur 2 tahun ditemukan dalam kondisi sudah tewas. Bayi itu ditemukan dalam keadaan terlungkup di lantai di bawah kasur. Bambang pun langsung meminta bantuan pada warga sekitar untuk mengevakuasi wanita dan anak yang ditemukan dalam kondisi masih bernyawa untuk dibawa ke rumah sakit setempat. Kabar pun dengan cepat merebak dari mulut ke mulut tentang penemuan jasad 2 orang dalam satu rumah ini. Seketika, TKP pun langsung dibuat ramai oleh warga sekitar. Beberapa dari mereka ada yang peduli memberikan minum kepada kedua korban sebelum dibawa ke rumah sakit. Di sini, Nur terlihat sangat lemas dan juga kebingungan. Ia hanya bisa berkata, anak saya, sembari menunjuk. Dan juga beberapa perkataan tak jelas lainnya. Sementara, ia malah tak bisa mengingat siapa Hamka. Tak beda jauh dengan ibunya. Afida Zakiyah juga terlihat tak kalah memprihatinkan. Selama kurang lebih 8 hari, ia terkurung di dalam kamar bersama dengan adiknya yang masih berusia 2 tahun, tanpa makanan atau minuman apapun. Bang Bet sendiri tak bisa membayangkan bagaimana keadaan si bocah selama itu, hingga sang adik perlahan tewas di depan matanya. Menurut kabar, meski sudah dimandikan sebanyak 3 kali, bau busuk masih belum juga hilang dari tubuh bocah malang itu. Bambang mengatakan, wanita yang ia temukan di ruang tamu bernama Nur Hikmah Fuzianti, berusia 31 tahun, yang merupakan istri korban yang ditemukan tewas, yaitu Hamka Rusdi yang berusia 50 tahun. Dan anak gadis yang ditemukan masih hidup merupakan anak pertamanya, yaitu Afidah Zakiyah, bersama dengan anak yang tewas, yaitu Abid Husai. Mendapat laporan penemuan jasad ini, pihak kepolisian pun langsung meluncur untuk melakukan olah TKP mengenai kemungkinan adanya tindak kriminal di sini. Melihat ternyata di baju sang istri juga terdapat sedikit bercak darah milik suaminya. Sayangnya, waktu itu sang istri tak bisa ditanyai. Ia seakan linglung dan jawaban-jawabannya pun juga tak nyambung. Di sini, tim penyidik bersama dengan ahli psikolog forensik memeriksa kondisi fisik dan juga kejiwaannya. Didapatkan juga, ternyata selama ini Nur mengalami trauma dan juga depresi berat melihat kematian sang suami, juga bersamaan dengan fisiknya yang sedang sakit. Karena keadaan tersebut, Nur masih belum bisa dimintai keterangan apapun. Untuk kedua korban tewas, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Hanya ditemukan sedikit luka pada wajah dan kening si bocah. Sementara juga sudah disimpulkan kalau kasus ini murni kecelakaan dan bukan tindak kriminal. Kedua korban juga langsung dimakamkan setelah dilakukan otopsi. Singkat cerita, setelah 3 minggu Nur dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kondisinya sudah membaik dan dokter juga sudah menyatakan kondisinya sudah stabil. Ia pun sudah bisa dimintai keterangan. Berdasarkan keterangannya, berikut adalah kronologi kejadian sebenarnya. Siang itu, Jumat 20 Oktober 2023, Hamka yang sebelumnya sempat mengeluhkan sakit pada tenggorokannya, tiba-tiba terjatuh di depan kamar mandi sesaat setelah ia berwudu hendak pergi untuk sholat Jumat. Nur yang melihat itu pun langsung berusaha mengangkat sang suami. Namun, karena memang kondisi fisiknya sedang lemah akibat beberapa hari terakhir ia juga sedang sakit, ia pun tak mampu mengangkat tubuh suaminya, sehingga sang suami jatuh lagi. Ia dibuat shock berat ketika menyadari kalau sang suami sudah tewas. Terlebih dengan munculnya darah dari telinga sang suami.
Hal ini menjadikan suatu depresi yang berat bagi Nur, hingga ia pun stres dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia juga berkata kalau ia sempat ingin melaporkan kematian suaminya ke tetangga, namun tak jadi karena tubuhnya sangat lemas, sehingga ia hanya bisa duduk di ruang tamu rumahnya selama 8 hari bersama dengan jasad sang suami. Di sisi lain, entah bagaimana juga, kedua anaknya yang masing-masing berusia 4 dan 2 tahun bisa terkunci di dalam kamar. Dan karena berhari-hari terjebak tanpa makanan dan minuman, akhirnya balita yang berumur 2 tahun itu tak lagi kuat dan ia pun tewas pada hari kelima. Berdasarkan kejadian ini, ada beberapa kejanggalan yang Bang Bet dapat. Pertama, bagaimana bisa kedua balita itu mengunci diri di dalam kamar? Karena berdasarkan berita yang beredar, pintu itu terkunci dari dalam. Dan pastinya anak berusia 4 tahun sudah bisa menangis dan meminta tolong. Lantas, kenapa tak ada tetangga yang mendengar? Kedua, ketika si ibu tak kuat di saat hendak melapor ke tetangga, kenapa ia tidak menelpon sanak saudara? Toh, pasti juga ada HP di dalam rumah. Kapolres Metro Jakarta Utara, yaitu Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, akhirnya menyatakan bahwa bercak darah yang tertinggal di tubuh sang istri merupakan darah milik sang suami yang diduga menempel saat ia hendak mengangkat jasad suaminya dari kamar mandi. Keterangan itu juga didukung oleh keterangan sejumlah tetangga yang menyebut jika sang suami tidak melaksanakan sholat Jumat hari itu. Jasad juga ditemukan sudah menggunakan baju koko dan diduga tersungkur di depan kamar mandi karena ia tak kuat. Kemudian dari telinga juga mengeluarkan darah, ujar Gideon. Pernyataan itu juga didukung oleh keterangan beberapa warga yang menyatakan jika Nur ditemukan dalam kondisi tubuh yang lemah, seperti dehidrasi dan kurang makan. Dalam kesempatan itu, Gideon memastikan jika Nur memberikan keterangan secara bebas, independen, dan tanpa tekanan apapun. Jadi, keterangan yang disampaikan ke polisi itu murni keluar dari kesaksiannya. Namun, untuk kematian sang anak masih belum bisa dipastikan penyebabnya, karena ia terjatuh atau penyebab lain. Misalnya, kelaparan atau sakit. Sekian kronologi cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Dari kejadian di atas, bisa kita simpulkan bagaimana pentingnya kehidupan bertetangga, sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi, bisa segera diketahui tanpa menunggu adanya kejadian semacam ini. Dan dari kejadian ini, semoga istri dan anak yang selamat dapat kembali normal dan sehat, mengetahui ada pengalaman yang mengerikan yang pernah mereka alami. Sekian dari Bang Bet. Maaf apabila ada salah kata atau salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.